Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kajian Masjid Al-Muqarrabin dari kitab Al-Adabul Mufrad dan syarahnya, kita akan melanjutkan pembacaan dari bab yang ke-460 dari hadis yang nomornya 1005. Kesimpulan dari Tariqul Jam', kompromi riwayat-riwayat antara yang lemah dan yang sahih mengenai memberi salam dengan isyarat tangan. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya mengucapkan salam adalah kata bersuara assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau di sejumlah riwayat disebutkan ada sahabat yang melambaikan tangan sebagai pengganti salam, itu hanya bisa terjadi kalau jarak jauh untuk memberi isyarat bahwa saya sedang, itu pun tetap menyuarakan walaupun yang disapa dengan salam itu tidak mendengarkan, hanya melihat lambaian tangan, begitupun menjawabnya tetap harus mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, yaitu yang paling tepat dalam mengkompromikan hadis-hadis mengenai salam ini. Tapi ulama tetap menganggap makruh, bahkan ada yang mengatakan haram hukumnya melambaikan tangan selama bisa memperdengarkan salam, ucapan salam, begitu juga menjawabnya. Karena itu hukum asalnya tidak boleh dirubah menjadi lambaian tangan selama kita masih mampu mengucapkan dan memperdengarkan kepada yang disapa atau yang diberi salam. Wallahu a'lam. Silakan Pak. 1005. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, aku pernah mendatangi suatu majlis, di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Lalu dia berkata, jika engkau memberi salam, mendengarkanlah, karena itu adalah suatu sapaan dari sisi Allah yang mengandung keberkahan dan kebaikan. Ya, ini penguatnya nih. Penguatnya ya, tetap harus memperdengarkan. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul bab yusmi'u idza sallama, memperdengarkan kalau mengucapkan salam. Sebentar, itu Thabit bin Ubaid tabi'i ya, yang mengatakan ataitu majlisan fihi Abdullah bin Umar, saya mendatangi suatu majelis, di situ ada Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, Ibnu Umar mengatakan dalam majelis itu, idza sallamta, kalau engkau mengucapkan salam, fa asmi', maka perdengarkan ucapan salammu. Fa innaha, karena sesungguhnya ucapan salam tersebut tahiyatum min indillah, itu adalah sapaan tahiyat dari sisi Allah. Mubarakatun, penuh dengan keberkahan, kebaikannya. Keberkahan itu ya kebaikan, baik yang lahir maupun yang batin. Thayyibatun, begitu juga kebaikan, penuh dengan
keberkahan dan kebaikan. Silakan kandungannya. Kandungan hadis terdapat di dalamnya anjuran agar tidak menyamarkan salam dan anjuran agar mengucapkannya dengan jelas sehingga orang yang diberi salam mendengar, kecuali jika terdapat kemaslahatan agama yang mengharuskan untuk menyamarkannya, sebagaimana dilakukan oleh Sa'ad bin Ubaidah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepadanya sehingga berkali-kali. Nah, dia katakan di sini fihil hatsu ala adami ikhfa'is salam, penekanan supaya tidak menyamarkan ucapan salam assalamualaikum, wa idharuhu min haitsu yasma'ul musallimu alaihi wa idharuhu min haitsu yasma'ul musallamu alaihi. Jadi tetap harus menampakkan ucapan salam itu di mana yang disapa atau yang diberi salam itu leluasa mendengarkan. Dan ini merupakan syiar, Pak. Kita diperintahkan afsus salam, ya, sebarkan salam. Ini syiar. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah seperti amalan ini, fa innaha min taqwal qulub. Itu petanda ketakwaan hati. Karena kalau orang tidak kalau orang membenci suatu ajaran, dia tidak akan berikan keleluasan dirinya untuk mengamalkannya. Makanya sedapat mungkin, betapapun mungkin ada keraguan akan tuduhan apa yang suka disebut ini, ya, Allah gulu, atau selalu dianggap berlebih-lebihan. Sama dengan zikir. Kalau ada orang yang merasa terganggu dengan ucapan zikir yang disyariatkan, ya, itu merupakan petanda adanya masalah di dalam hati. Kecuali kalau zikir itu memang tidak disyariatkan atau caranya yang menjadikan tidak disyariatkan, ya, itu lain lagi. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Luqman, illa idza kanat hunaka maslahatun diniyatun tad'u ilal ikhfa. Kecuali kalau di situ ada hukum maslahat, kebaikan secara hukum agama yang membutuhkan untuk tidak mengeraskannya. Contohnya apa? Sering kita sebut fatwa ulama. Kalau di suatu tempat, di situ ada banyak orang, ada yang sedang ngobrol, seperti kalau kita di sini. Ada yang berzikir, mungkin ada yang sedang baring-baring, tidur-tiduran. Ada juga yang sedang baca Quran, berzikir pagi. Tiba-tiba masuk dari pintu, mengucapkan salam dengan suara yang keras. Nah, ini yang dikatakan hendaknya memberi salam kepada orang yang sedang, ya, yang leluasa untuk. Tapi coba kalau orang sedang baca Quran, tiba-tiba ada yang teriak memberi salam, kan ujung-ujungnya dia harus berbalik untuk menjawabnya dan mungkin dikagetkan. Begitu juga orang yang sedang berzikir, zikir pagi, zikir petang, atau zikir yang lainnya. Ucapkan salam dengan suara yang bisa didengarkan oleh orang-orang yang tidak sedang berzikir, atau tidak sedang tidur, atau tidak sedang membaca Al-Quran, atau sedang murajaah bahan perkuliahannya. Kejadian banyak di antara mahasiswa yang tidak punya adab itu, temannya sedang menghadapi ujian. Dia datang sebagai tamu di rumah orang, mengucapkan salam yang suaranya berlebih-lebihan. Semua yang ada di ruangan itu yang sedang serius mendalami bahan ujiannya terganggu dengan ucapan salam ini. Contoh lain, sering kan ada
siswa yang terlambat di kelas, mahasiswa sudah terlambat, guru atau dosen sedang menjelaskan ini perkuliahan atau pelajaran, datang memberi salam yang mengundang perhatian semua mahasiswa, sehingga dosen harus memutuskan pembicaraan. Seharusnya kalau masuk, assalamualaikum. Mungkin ada di antara mahasiswa yang mewakili dosen dan mahasiswa lainnya. Itu kan kalau mengucapkan salam cukup satu orang ini ya menjawabnya ya, tidak semua harus ini. Ada juga ini sebenarnya lucu-lucuan tapi tidak pantas ya, karena ini kan syariat Pak ya. Saya ingat begini, dulu di tahun 80-an itu di radio itu, radio apa namanya, ada ucapan salam begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Di radio mana itu Pak? Suatu hari kita di mahasiswa dulu itu, anak ingat pelajaran ketiga ya, setelah istirahat. Iya, mata kuliah yang ketiga. Itu dosennya, dosen dari sana, negeri sana. Assalamualaikum. Itu mahasiswa sepakat menjawab dengan suara yang kencang dan seragam bersamaan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dosen tersebut langsung berubah ininya, wajahnya merah dan mengatakan, kenapa kok ada cara menjawab salam seperti ini? Caranya itu, dia itu diturukan yang di radio, cara menjawab salam yang seperti itu. Dia nasihati, katanya ini pemberian, kita mengucapkan salam dan menjawab salam itu adalah hukum syar'i. Tidak boleh kita permain-mainkan semau-mau kita, seakan-akan ada orang yang cara salamnya itu berbeda dengan orang lain. Ini adalah syariat. Ya, lanjut. Orang yang keluar rumahnya dengan memberi dan diberi salam. Malik menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik menceritakan kepadaku dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha bahwa As-Sufail bin Ubay Ka'ab menceritakan bahwa dia pernah menemui Abdullah bin Umar lalu pergi bersamanya ke pasar. Dia berkata, lalu ketika kami berangkat ke pasar, Abdullah bin Umar tidak melintasi satupun penjual barang-barang bekas, tidak pula penjajah dagangan, tidak pula orang miskin maupun seseorang, melainkan dia memberi salam. Lihat Abdullah bin Umar ya, seorang sahabat yang di masa itu masih muda sekali ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ini tabi'in ini meriwayatkan bahwa saya pernah menemani beliau pergi ke pasar. Lam yamurra Abdullah bin Umar ala Saqqat. Abdullah bin Umar tidak melewati seorang. Jadi ada orang begini, dia menjual barang-barang yang apa, kalau contohnya kalau kita di sini nih, antum melihat yang bertebaran kalau pagi-pagi atau sebelum subuh, ada orang bawa karung kan? Yang bawa karung itu apa? Apa yang dipulung? Iya, berapa bekas apa?
botol, begitu juga botol bekas aqua, begitu juga kertas-kertas, begitu juga karton kardus walaupun sudah robek itu kan ditimbang nantinya. Dari dulu itu ada seperti itu dan halal kan? Halal. Artinya sesuatu benda yang sudah tidak dibutuhkan orang bahkan dianggap mengganggu dan sampah, dia manfaatkan untuk kehidupannya. Halal kan? Daripada yang meminta-minta atau mengemis atau datang memaksa dengan cara yang tidak baik. Itu masih lebih mulia. Dan itu kalau dia kumpul lalu dia dia timbang, dia kiloin, ya dapat lumayan untuk menutupi kebutuhan minimal untuk makan. Zakat namanya. Zakat itu kan sesuatu yang jatuh, maksudnya sesuatu yang sudah dibuang tapi dia memanfaatkannya. Begitupun penjual-penjual yang lainnya, orang miskin, semua diucapkan salam. Lanjut, At-Tufail berkata, At-Tufail lalu berkata, suatu hari aku temui Abdullah bin Umar, ia lalu meminta agar aku ikut bersamanya ke pasar. Maka aku katakan kepadanya, apa yang kau perbuat di pasar, sementara engkau tidak tahu jual beli, tidak mencari barang dagangan, tidak menawar harganya, tidak duduk di tempat-tempat obrolan pasar. Duduklah di sini, kita berbincang bersama. Apa yang dimaksud dengan tempat obrolan pasar? Tongkrongan apa, Pak? Kan orang jual beli di pasar. Jadi begini, ada orang sudah habis barangnya, sudah habis barang jualannya kan, dia tidak langsung pulang, tapi ngobrol dulu. Kalau kita di sini kan habis kajian itu ngumpul-ngumpul dulu ya. Terkadang menjelang duhur baru pulang ya. Yang dulu-dulu ada juga begitu. Lanjut. Duduklah di sini, kita berbincang bersama. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepadaku, wahai Abu Bakar, At-Tufail adalah seorang laki-laki yang berbusik. Kita pergi ke sana hanya untuk memberi salam kepada orang yang kita jumpai. Penjelasan pada. Lihat sebentar. Faqala li Abdullah bin Umar mengatakan kepadaku, ya Aba Batn, wahai orang yang memiliki perut besar. Ini Imam Al-Bukhari mengatakan di sini wa kana Tufail dza batnin. Ini At-Tufail bin Abi Ka'ab ya. Itu adalah seseorang yang memiliki perut besar, gendut ya. Innama nagdu min ajlis salam. Kita pergi ke pasar itu hanya untuk mengucapkan salam kepada orang. Nusallimu ala man laqina. Kita mengucapkan doa salam kepada orang yang kita jumpai. Lihat, dia tidak mau pergi berbelanja, tidak mau juga pergi menjual, tapi tujuannya adalah, dan ini disahihkan ya. Antum lihat catatan kaki Syekh Muhammad Luqman As-Salafi rahimahullah mengatakan di sini sahih yang 356 kan ya Pak ya, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan nomor 2763. Syekh Muhammad Luqman As-Salafi rahimahullah, pensyarah kitab Al-Adabul Mufrad ini, mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, lihat, pada dasarnya kan orang pergi ke pasar itu ada kebutuhannya, ingin berbelanja atau ingin menjual sesuatu untuk kebutuhannya. Selain itu untuk apa Pak? Ke pasar? Untuk melihat-lihat orang yang belanja.
Nah, makanya ada doa khusus kalau mau masuk pasar ya. Ada doa khusus mau masuk pasar. Yang fadilahnya itu mendapatkan pahala 1 juta, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan 1 juta derajat tingkatan, dan juga penghapusan dosa sebanyak alfu, 1000 itu kan 1 juta dosa yang dihapuskan dengan berzikir saat masuk ke dalam pasar. Perlu Pak Pur kita ini cetak ini dalam bentuk card supaya dikantongin kalau mau ke pasar ya. Oh, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah, itu ada punya karya khusus karena ada sejumlah ulama yang sempat melemahkan hadis tersebut, hadis suq, hadis doa ketika masuk ke pasar. Tapi Syekh Al-Hilali, Salim Al-Hilali hafizahullah, mendalami dan mencari semua jalur periwayatan hadis dan menyimpulkan bahwa ini hadis hasan, bahkan mengarah kepada hadis sahih. Ya, jadi di sini Abdullah bin Umar datang ke pasar bukan untuk berbelanja atau menjual, tetapi untuk memberi salam kepada orang yang ditemui. Masya Allah, antum masih ingat beberapa hadis yang disebar di grup-grup itu ketika di Mina di hari-hari tasyrik dan juga sebelumnya itu, para sahabat termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertakbir di dekat pasar, sehingga orang-orang yang di pasar pun juga ikut bertakbirin syiar. Karena orang sibuk dengan keduniaan dan bahkan kita sebut kefasikan ya, macam-macam itu di pasar. Dalam kondisi ada yang disyariatkan untuk diucapkan, termasuk takbir Allahu Akbar pada hari-hari itu, Umar bin Khattab menampakkan dan mengeraskan suara dalam bertakbir. Orang yang mendengarkan pun akhirnya juga ikut melaksanakan takbir. Harus ada yang mengingatkan. Begitupun kalau di pasar kita bertemu dengan seseorang, ucapkan salam dan perkenalkan kepada orang-orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum memulai pembicaraan dengan orang yang kita temui. Ini contoh yang bagus ya. Bagaimana ininya? Isinya Pak. Silakan. Kandungannya saja. Kandungan hadis: 1. Perhatian besar menyebabkan salam agar mendapatkan pahala. 2. Boleh mengajak yang lain untuk ikut menerapkan sunnah Nabi. 3. Sunnah mengucapkan salam kepada setiap muslim, baik yang dikenal maupun tidak. Ya. Bagaimana mengenal seseorang yang kita tidak kenal, belum pernah kenalan, ini orang muslim atau bukan muslim? Bagaimana membedakan Pak? Bisa dibedakan ya? Maksudnya antum di suatu tempat bertemu, kalau kita ini yang setiap Sabtu bertemu atau di tempat, bahkan sering rihlah jalan-jalan bersama kan, dan bahkan menginap, saling mengenalkan. Tapi seseorang bertemu belum pernah kenalan dan dia juga tidak tahu orang ini muslim atau bukan muslim ini. Bagaimana mengucapkan salam? Nah, kita tidak tahu muslim atau bukan muslim. Bagaimana? Kebanyakan orang di situ. Ya. Kebanyakan daerah di situ muslim. Begini Pak, contohnya di pasar. Ya. Ada kan orang tuh
melihat kita itu seperti kenal siapa orang ini ya. Ini muslim atau bukan muslim nih? Anak-anak punya. Sudah ya, kata aja nih.